negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari 38 provinsi, salah satunya Aceh dengan luas wilayah 58.376 km persegi dengan jumlah penduduk 5.554.820 jiwa. Aceh adalah gerbang paling barat Nusantara, dikenal sebagai Serambi Mekah yang menjunjung tinggi nilai keislaman sekaligus menjaga keberagaman budaya yang ada. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. Ayo diskusi, apa itu Indeks Pembangunan Manusia? Menurut Badan Pusat Statistika, Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah. Provinsi Aceh merupakan salah satu dari 38 provinsi di Indonesia. Aceh menempati peringkat ke-13 dalam Indeks Pembangunan Manusia. Jakarta menempati peringkat pertama dalam Indeks Pembangunan Manusia. Dan Papua Pegunungan menempati peringkat terakhir dalam Indeks Pembangunan Manusia. Sejak 5 tahun terakhir, nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh terus meningkat secara konsisten. Pada tahun 2020, nilai Indeks Pembangunan Manusia tercatat sebesar 73,29 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 75,36. Pada tahun 2020, nilai Indeks Pembangunan Manusia di Aceh sebesar 73,29, pada tahun 2021 meningkat menjadi 73,48. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 74,11. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 74,70. Dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 75,36. Sejak 5 tahun terakhir, nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh masuk ke dalam kategori tinggi. Karena 5 tahun terakhir nilai Indeks Pembangunan Manusia berada pada rentang 70 sampai 80. Pada tahun 2022, peringkat IPM Provinsi Aceh berada pada peringkat 12 dari 34 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2023, Aceh masih menduduki peringkat ke-12 dari 34 provinsi di Indonesia. Namun, pada tahun 2024, Aceh turun menjadi peringkat ke-13 dari 38 provinsi di Indonesia. Peringkat IPM Kabupaten Kota tertinggi dan terendah di Provinsi Aceh tahun 2024. Banda Aceh menjadi kabupaten kota dengan nilai IPM tertinggi di Provinsi Aceh dengan nilai indeks 88,85. Fun fact-nya, kota Banda Aceh menduduki peringkat kedua secara nasional di bawah Yogyakarta. Dengan hal tersebut, Banda Aceh menunjukkan kualitas yang sangat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, menjadikannya salah satu kota dengan tingkat kesejahteraan terbaik di Indonesia. Subulu Salam menjadi kabupaten kota dengan nilai IPM terendah di Provinsi Aceh dengan nilai indeks 70,64. 3 faktor mengukur indeks pembangunan manusia: usia harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga faktor inilah yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Ketiga indikator penyusun IPM ini terus terjadi peningkatan sejak 5 tahun terakhir. Usia harapan hidup merupakan salah satu indikator penting dalam perhitungan indeks pembangunan manusia karena mencerminkan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Faktor kesehatan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi usia harapan hidup. Faktanya, menurut Kementerian Kesehatan, penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit stroke dengan 19,42% dan serangan jantung dengan 14,38%. Faktor lain yang mempengaruhi usia harapan hidup yaitu faktor sosial dan ekonomi dan faktor gaya hidup. Morbiditas atau angka kesakitan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk selain mortalitas atau angka kematian, serta umur harapan hidup dari penduduk. Semakin tinggi angka morbiditas, berarti tingkat kesehatan penduduk semakin buruk.
Peningkatan UHH dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Dimensi pengetahuan dalam indeks pembangunan manusia mencerminkan tingkat pendidikan penduduk yang diukur melalui dua indikator utama, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pemerintah telah mengupayakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Aceh. Grafik di samping adalah angka partisipasi sekolah, yang merupakan indikator untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Peningkatan kedua, indikator ini menunjukkan kemajuan dalam akses partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS dan RLS di Provinsi Aceh mengalami pertumbuhan positif. Dimensi standar hidup layak dalam indeks pembangunan manusia mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diukur melalui pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan. Gini rasio di Provinsi Aceh sempat mencapai titik terendah pada tahun 2023 dalam 5 tahun terakhir, yang mencapai angka 0,296. Hal ini bermakna bahwa pendapatan penduduk Aceh pada tahun 2023 cenderung lebih merata dibanding kondisi tahun 2022. Pada tahun 2021, kemiskinan mengalami sedikit peningkatan sebesar 15,33% dari tahun 2020 sebesar 14,99%. Namun kembali mengalami penurunan secara berturut-turut hingga pada tahun 2023. Pada tahun 2024, pengeluaran real per kapita di Provinsi Aceh mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh. Kesimpulan, peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh terlihat dari berbagai aspek, mulai dari harapan hidup yang lebih panjang, akses pendidikan yang semakin membaik, hingga daya beli yang terus meningkat. Perkembangan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam membangun sumber daya manusia yang lebih unggul dan sejahtera. Kedepan, tantangan tentu masih ada, namun dengan komitmen dan strategi yang tepat, arah pembangunan yang lebih baik akan terus terbuka.